Video kali ini saya buat untuk melanjutkan tugas minggu lalu, yaitu dari bab 10, 11, 12, dan 13. Adapun judul dari bab 10 yaitu masalah fokus judul penelitian dan teori penelitian kualitatif. Poin A yaitu masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah penelitian dalam kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh penelitian masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara karena tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian yang sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama atau sarna. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan karakteristik masalah kualitatif saat ini. Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah, seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan terjadi, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan peneliti yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Misalnya ada masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah, maka perlu ditunjukkan data kualitas SDM tersebut melalui Human Development Index misalnya. Nah, masalah kemiskinan perlu ditunjukkan data tentang jumlah penduduk yang miskin. Masalah korupsi perlu ditunjukkan jumlah koruptor tersebut dan lain sebagainya. Nah, data tentang masalah yang berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan melalui pengamatan, pendahuluan, dan penyataan orang yang patut dipercaya. Masuk ke poin B, itu penelitian, fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian,
Berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala berdasarkan sifat holistik menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan mendapatkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luas masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Lanjut, poin C, bentuk rumusan masalah. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama itu poin 1, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau mendasari memotret suatu sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Poin 2, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain suatu yang dibandingkan dengan yang lain. Poin 3, rumusan masalah asosiatif atau hubungan antara rumusan masalah yang memandu peneliti untuk menginstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain suatu dengan yang lain. Rumusan masalah yang asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan atau interaksi. Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang muncul bersamaan dengan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaksi. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya, hubungan reciprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprokal atau interaktif. Lanjut ke poin D, itu judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitian harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Baik, poin yang ke E, teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis.
dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu itu landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang dipakai. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau ada penelitian kuantitatif bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Baik, lanjut ke bab 11, itu populasi dan sampel. Poin pertama itu A. Pengertian. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara pengertian populasi dan sampel. Dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada suatu organisasi tertentu, jumlah guru dan murid sekolah dan sebagainya. Kuantitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, aktivitas yang berinteraksi secara sinergitas atau situasi sosial tersebut dapat di rumah aktivitas di luar, atau orang-orang yang di sudut-sudut jalan yang sedang mengontrol. Nah, situasi sosial tersebut dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek peneliti harus mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada di tempat tertentu. Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata pada situasi sosial terdiri atas tiga elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan tertentu, kinerja mesin, menelusuri rusaknya alam adalah merupakan proses penelitian kualitatif. Lanjut ke poin B, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi sampel random, probability starved random. Nah, non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling jenuh, dan snow sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan suatu sampel yang memberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik pengambilan meliputi sistematis, kuota, aksidental, dan snowball. Lanjut ke bab 12, yaitu pengumpulan data. Itu A, instrumen penelitian. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat dua hal yang utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dan mengumpulkan datanya, instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi berupa jauh penelitian dan siap melakukan penelitian yang selanjutnya, terjun ke lapangan. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validitas adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri, seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi mendapatkan fokus penelitian, masih memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya. Sumber data hasil yang diharapkan semua belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik atau menyeluruh, dinamis, tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahkan, variabelnya akan banyak sekali, dan dengan demikian penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan. Instrumen penelitian sebelum masalah diteliti sudah jelas. Penelitian kualitatif. Jadi penelitian adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Poin B, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar dan diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah suatu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari berbagai segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, pengalaman, interview atau wawancara, kuesioner, angket, dokumentasi, dan gabungan keempat. Poin 1, pengumpulan data dengan observasi. Macam-macam observasi. Nasution 1988 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperbolehkan melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Partisipatif. Dalam penelitian observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari yang peneliti ikut melakukan kerja apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Nah, dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna setiap perilaku yang nampak. Terus terang atau tersamar. Dalam penelitian hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti melalui mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas meneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau tidak dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan melakukan observasi. Nah, observasi tidak berstruktur. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur karena berfokus pada penelitian yang belum jelas. Observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Itu manfaat observasi. Manfaat observasi menurut Patton dalam Nasution 1988 dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut. Pertama, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dan keseluruhan sosial.
jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Kedua itu dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan yang itu. Teknik analisis data. Pengertian. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah sangat jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang dirumuskan dalam proposal. Karena data kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statik yang sudah tersedia. Baik B itu analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini, Nato Sisson 1988 menyatakan bahwa analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan. Sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan pengumpulan data. Baik, mungkin sekian penjelasan dari video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan